Halo Kofren, jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama kita sketsakan terlebih dahulu limas dari TABCD, di mana rusuk AB, AD, dan AT ini saling tegak lurus di titik A. Nah, karena saling tegak lurus, maka dapat kita gambarkan seperti ini. AT, AD, dan AB-nya tegak lurus. Di mana untuk alas limas yaitu ABCD ini berbentuk persegi panjang dengan panjang rusuk AB yaitu 6 desimeter, lalu AD-nya juga 6 desimeter. Nah, karena di sini AB 6 desimeter, maka panjangnya sama dengan panjang CD. Lalu panjang AD 6 desimeter, maka panjangnya juga sama dengan panjang BC. Sehingga karena di sini panjang dari AB, BC, CD, dan AD itu sama, berarti alas dari ABCD atau limas berbentuk persegi. Kemudian di sini diketahui panjang AT-nya adalah 8 desimeter. Kemudian untuk titik R ini terletak di tengah TC. Lalu titik S di tengah TD. Nah, maka di sini kita akan hitung jarak titik R ke titik S. Berarti dari R ke sini ke S. Nah, untuk mencari jarak titik R ke S, di sini pertama kita cari terlebih dahulu panjang dari TD. Nah, di sini kan karena TA dan AD ini tegak lurus, maka segitiga dari TAD ini merupakan segitiga siku-siku, di mana sisi miringnya adalah TD. Maka dapat kita gunakan Pitagoras untuk mencari panjang TD-nya. Nah, dalam Pitagoras, kita tahu sisi miring dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk teorema Pitagorasnya, di mana C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga untuk mencari panjang TD, karena itu adalah sisi miringnya, berarti TD ini sama dengan akar TA kuadrat, kemudian ditambah dengan AD kuadrat. Sehingga sama dengan akar, nah TA-nya adalah 8. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu akar dari 100. Nah, akar 100 adalah 10 desimeter. Nah, selanjutnya, di sini kita ambil segitiga dari TDC untuk menghitung jarak titik R ke S. Nah, di sini dapat kita gambarkan seperti ini untuk segitiga dari TDC. Maka di sini kita akan mencari jarak titik R ke S ya. Nah, TS itu kan setengah dari TD. Maka TS-nya 5 desimeter, kemudian SD atau DS itu juga 5 desimeter. Nah, di sini dapat kita gunakan teorema dari kesebangunan. Di mana di sini kita lihat segitiga dari TSR dan segitiga dari TDC. Nah, dalam kesebangunan, dua buah bangun dapat dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, lalu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, kalau kita perhatikan, di sini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Karena SR dan DC itu sejajar, sudut dari TSR itu sama dengan TDC, karena merupakan sudut yang sehadap. Kemudian, sudut dari TRS dan sudut dari TCD itu juga sama besar. Sudut yang sehadap. Lalu, sudut dari DTC dan STR juga sama. Karena di sini sama-sama ada di sini. Sehingga untuk perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, yaitu berarti SR dengan DC. Di sini SR per DC ini sama dengan perbandingan TD, TS ya, TS per TD, lalu TR, dan TC. Nah, yang kita butuhkan adalah SR. Berarti di sini SR, kemudian di sini yang sudah diketahui adalah TD dan TS. Maka kita gunakan yang di sini. SR per DC sama dengan TS per TD. Sehingga SR-nya adalah yang akan kita cari. SR per DC-nya adalah 6 desimeter.
sama dengan TS-nya adalah 5 per TD-nya adalah 10. Sehingga kita kali silang, maka SR ini sama dengan 5 dikali 6 per 10. Sehingga 5 kali 6 adalah 30 dibagi 10, yaitu 3 desimeter. Sehingga jarak titik R ke titik S adalah 3 desimeter. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal selanjutnya.